Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi perwakilan Banten. Agnes Aditya Rahajeng berhasil meraih mahkota Putri Indonesia 2026 dalam malam final yang digelar di Jakarta Convention Center. Agnes menjadi wakil pertama dari Provinsi Banten yang berhasil menyandang gelar Putri Indonesia. Pada 24 April 2026 lalu, final Putri Indonesia 2026 berlangsung meriah di Jakarta Convention Center. Agnes Aditya Rahajeng, perwakilan dari Provinsi Banten, berhasil mengungguli para finalis dari berbagai provinsi dan dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2026. Agnes yang dikenal sebagai konten kreator dan fashion influencer ini memiliki fokus advokasi di bidang circular fashion atau fashion berkelanjutan. Melalui advokasi circular fashion, Agnes mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi produk fashion. Mulai dari kemanfaatan kembali pakaian yang masih layak pakai, mendukung produk lokal berkelanjutan, hingga mengurangi limbah tekstil yang menjadi salah satu tantangan lingkungan saat ini. Karena menurut Agnes, industri fashion tidak hanya berkaitan dengan penampilan, namun juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Karena itu, kesadaran untuk menggunakan produk secara bertanggung jawab perlu terus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai Putri Indonesia 2026, Agnes berharap dapat memanfaatkan platform yang dimilikinya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendorong terbentuknya kebiasaan konsumsi fashion yang lebih ramah lingkungan. Melalui advokasi ini, Agnes ingin menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai Putri Indonesia 2026, Agnes akan mewakili Indonesia pada ajang kecantikan internasional Miss Supranasional yang akan digelar di Polandia. Sudah ada 13 putri yang masuk ke 16 besar. Dan pemirsa, mahkota Putri Indonesia 2026 kini disandang oleh Agnes Aditya Rahajeng dari Provinsi Banten. Dan tak hanya menjalankan berbagai tugas dan kegiatan sosial sebagai Putri Indonesia, Agnes juga tengah bersiap mewakili Indonesia di ajang Miss Supranasional 2026 di Polandia. Dan pagi hari ini spesial sekali, kita akan berbincang langsung tentang perjalanannya meraih mahkota, advokasi apa saja yang diusung, serta bagaimana persiapannya menuju panggung internasional. Dan langsung saja sudah ada Agnes Rahajeng saat ini hadir di studio. Selamat pagi Agnes. Selamat pagi, Kak. Selamat ya, walaupun sudah telah 1 bulan, selamat sudah menjadi terpilih jadi Putri Indonesia 2026. Terima kasih banyak. Agnes, gimana perasaannya sejauh ini 1 bulan menjalani jabatan ini sebagai Putri Indonesia? Wah, perasaannya tentu penuh syukur ya. Penuh syukur. Sejak malam final itu I'm just so overwhelmed with gratitude. Dan sampai sekarang pun gratitude itu tetap selalu ada. Walaupun persiapannya lumayan padat ya, menyeimbangkan tugas sebagai putri dan juga persiapan menuju Miss Supranasional bulan depan. Untuk balancing itu, walaupun jadwalnya lumayan lumayan padat ya, tapi tiap hari penuh syukur sih bisa diberi kesempatan. Sangat bersyukur kepada Yayasan Putri Indonesia, juga kepada PT Mustika Ratu karena memberikan saya kesempatan ini, because it has been such an incredible journey where I get to try to be the best version of myself every day. Jadi walaupun ada masa-masa yang dirasa capek, yang dirasa sulit, tapi tetap bersyukur. Rasa capeknya itu yang bikin seneng gitu loh. Terbayar ya? Iya, terbayar. Bersyukur bisa ngerasa lelah karena padatnya kegiatan yang positif, yang produktif, yang juga harapannya bisa menginspirasi banyak orang gitu. Oke, Agnes, nanti kita akan membahas soal Miss Supranasional. Tetapi mungkin bagi pemirsa yang baru pertama kali melihat atau mengetahui Agnes, boleh diceritakan sedikit dong, sebelumnya kan juga dikenal sebagai fashion influencer, content creator. Kenapa punya minat di fashion, Agnes? Kenapa punya minat di fashion? Sebenarnya mungkin dari kecil ya, karena kakak-kakak saya juga itu merupakan seorang vlogger, juga fashion influencer dari dulu. Jadi I think it was only natural for me to follow in their footsteps. Jadi nyontohin dari mereka, jadi suka foto-foto, jadi suka ganti-ganti baju, minatin fashion juga. Jadi sejak kuliah itu mulailah foto-foto, mulailah ada brand yang ngajak kerjasama. Jadi bukan dari kecil tujuannya, oh aku gede mau jadi konten kreator gitu, enggak. Tapi emang suatu hal yang natural aja, berjalannya waktu, ikut foto-foto, ikut ngonten, modeling juga. Nah, sudah berapa tahun ya? Mungkin 5 tahun saya fokus sebagai konten kreator. Tapi ada titik di mana
kok kayaknya agak bosen, kayak pengen hal yang baru gitu, pengen pengalaman baru. Dan kalau sebagai content creator, puji Tuhan dengan punya studio sendiri, dan I think at this point I already had the privilege untuk atur jadwal tuh seenak yang aku mau gitu. Jadi kayak udah deh, mungkin kalau hari ini udah kerja full shooting, besok mau istirahat deh. Nah, di sana aku ngerasa terlalu ada di zona nyaman, and that's what pushed me to pursue something that would push me out of my comfort zone. Dan pada saat itu Putri Indonesia lah merupakan platform yang tepat untuk aku keluar dari zona nyaman itu. Jadi emang banyak yang tanya sih, Nas, kamu kenapa mau ikut Putri Indonesia sih? Apa alasannya sih? Kenapa tiba-tiba? Kenapa sekarang gitu? Karena kalau di Putri Indonesia kan maksimal 27 Kak. At the time I was 25, turning 26. Jadi you know what? I think this will be my last chance, udah mepet, and if not now then when gitu. Jadi udah beranikan diri, ikutin aja dulu, mau menang kalah, let's just see, karena yang berharga itu kan di experience-nya. Jadi I was really glad, I was really grateful ada waktu dan maksudnya untuk support sistemnya semuanya align gitu supaya aku bisa mengikuti Putri Indonesia 2026. Ya, artinya kita juga sudah melihat ya kalau Agnes ini bukan karbitan, enggak, karena rekam jejaknya sudah sangat panjang dan sudah terpapar juga dengan dunia fashion, content creating, dan bagaimana harus berhadapan dengan masyarakat dari kecil ya berarti ya. Dan kalau misalnya Jose juga belum tahu, Agnes ini juga kakaknya merupakan Miss Indonesia, jadi memang memiliki edukasi yang sama, sudah tahu bagaimana cara untuk berbicara depan kamera. Tapi kan tadi kan salah satu yang dicurhati sama Agnes adalah biasanya tuh kerja sendiri. Saat ini kan pasti padat banget ya sebagai seorang Putri Indonesia. Apa sih yang berbeda dan bagaimana adaptasi diri sebelum dan setelah menjadi Putri Indonesia? Jadi mungkin perubahannya sangat terasa ketika pra-karantina dan karantina. Jadi di sana benar-benar dilatih untuk time management, untuk selalu show, untuk selalu on walaupun lelah, walaupun overwhelmed, dan walaupun masuk lingkungan yang baru kan. Jadi emang bersyukur ada masa pra-karantina dan karantina itu, jadi benar-benar dilatih dan benar-benar di sana bisa belajar untuk adaptasi. Benar yang kakak bilang, sebagai content creator aku tadinya yang sangat lebih santai dengan waktu, lebih bisa fleksibel dan segala atur jadwal kan sendiri. Sekarang berhubungan dengan banyak orang, pastinya kegiatan lebih padat, bisa satu hari tuh 2 sampai 3 kegiatan. Jadi sangat melatih time management, sangat melatih disiplin itu sih Kak. Karena menarik ya Agnes, kalau kita melihat menjadi Putri Indonesia di era digital media sosial seperti ini, mungkin nggak semua orang mau memasuki Putri Indonesia dan karakternya dibentuk untuk menjadi duta dengan cara yang mungkin sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Agnes merasa mendapatkan pengalaman seperti itu nggak waktu masuk di karantina? Sangat, iya. I think that's exactly how to put it. Benar-benar membentuk karakter dan when I said I wanted to go out of my comfort zone, memang Putri Indonesia lah tempat yang sangat tepat. Karena sangat-sangat di-push Kak. Pra-karantina dan karantina jujur memang masa-masa yang sangat melelahkan. Dan itu kita emang di-demand untuk selalu on, walaupun misalkan dari pagi kegiatan dari jam 7 baru sampai rumah jam 1, harus lepas makeup segala macam, rambut itu persiapannya kan maksudnya get on ready with me-nya itu kan bisa 1 jam. Belum lagi menyiapkan baju besokannya. Jadi kita tidur itu hanya 1-2 jam for 2 weeks. And itu benar-benar ngelatih kita untuk really maximizing the time that we have, nggak hanya untuk show tapi juga untuk rest, untuk siapin, untuk lebih organized lah. Jadi emang benar-benar ngebentuk karakter gitu. Artinya kan dalam 1 bulan ke belakang ini pasti karakter dan mental juga sudah terbentuk dan sudah banyak tugas-tugas juga yang dijalankan ya Agnes sebagai Putri. Sejauh ini apa tugas yang paling berkesan yang selama ini sudah dijalani? Wah, tugas yang berkesan, setiap tugas berkesan sih. Luar biasa. I've been very blessed to meet so many new people, so many inspiring people, to be in inspiring forums juga untuk membahas pendidikan, membahas perempuan. Jadi memang banyak sekali kesempatan yang diberikan kepada putri-putri Indonesia ini, dan nggak hanya top 6 juga, tapi semua finalis juga diberikan kesempatan yang sama Kak. Tugas-tugas yang paling berkesan apa ya? Terakhir kan ke Borobudur juga kita lihat. Itu salah satu yang pengalaman yang luar biasa sih Kak. Itu kali pertama Safikara ke sana dan kita semua benar-benar amazed. It was such an incredible experience untuk merayakan Waisak di Borobudur dengan lampion-lampion yang sangat indah itu.
benar-benar berlinding sih Kak di sana. It was such an incredible experience. Berarti banyak sekali kesempatan yang Yeah. memang bisa diperoleh, sekalian belajar, sekaligus mengadvokasi masyarakat Indonesia, berarti Iya. Agnes ya? Agnes tadi disambung soal advokasi, ada beberapa hal yang Agnes menjadi keresahan Agnes lah, Yes. terutama berkaitan dengan sustainable fashion tadi. Kalau misalkan Agnes melihat tren itu sebenarnya di dalam negeri itu seperti apa? Apakah mereka-mereka tuh yang, terutama anak muda zaman sekarang, Yeah. berusia seperti Agnes, cuman concern beli, terus tiba-tiba nggak kepake, terus akhirnya jadi waste kan? Seperti apa Agnes melihat masalah ini? Betul. Menurut saya perlu ada perubahan di mindset ya. Yang seperti kakak bilang tadi, beli tanpa difikirkan secara panjang. And I think that is what dangerous when we are not mindful in our consumption. Mungkin karena pengaruh sosial media juga, di mana selalu terinfluence untuk tren-tren yang baru dan merasa diri harus selalu mengikuti tren gitu. Sedangkan itu menurut saya yang sangat bahaya. Dan saya paham ini mungkin bisa agak kontradiktif with me as a content creator for lifestyle, for fashion, for beauty. Yeah. Kan sebenarnya saya juga bekerja sama dengan banyak brands gitu ya, Oke. mau fashion, mau beauty gitu. Yeah. Nah, tapi yang saya tekankan as a content creator, I also try to encourage my audience to really think about what they need, apa yang mereka butuhkan. Dan posisi saya sebagai content creator adalah sharing apa yang saya pakai sehari-hari. Jadi sebagai content creator pun saya tidak sekedar, you know what, ini linknya, beli terus gitu kan. So, and I think I'm really glad to be surrounded with circle yang juga paham akan ini, dan mereka juga lebih, kalau misalnya fashion creators ya, lebih ke capsule wardrobe. Jadi tren-trennya sekarang juga saya apresiasi udah mulai berubah juga Kak. Instead of encouraging people to always constantly follow trends, banyak juga kreator yang mulai, yuk kita lebih mindful dalam apa yang kita beli, yuk kita lebih mindful, mending kita punya style sendiri daripada kita terus mengejar tren-tren. Menarik. Dari situlah juga lahir Hajeng Closet, di mana kita bisa encourage people untuk gak selalu lebih mindful dalam konsumsi mereka. Dan bagaimana kita encourage orang untuk tahu baju-baju ini itu bisa lifeline-nya diperpanjang loh, bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi kalau misalnya di Hajeng Closet itu kita sering adain garage sale, di mana kita jual-jual pre-love baju. Kan kita bertiga perempuan satu rumah kan banyak Betul, sudah pasti. bajunya, Betul. sepatunya, Melimpah. gitu kan melimpah. Sebelum ada Hajeng Closet biasanya kami berikan ke saudara, ke teman-teman. Tapi there was a point di mana kita pikir kayaknya ini bisa lebih berarti deh, kayaknya ini bisa lebih impactful. Gimana kalau kita jualin dan 100% dari penjualannya kita bisa donasikan. Oh, wow. Dan awalnya itu kita juga donasikannya ke berbagai organisasi. Untuk perlindungan perempuan, untuk pendidikan anak, untuk animal shelters, untuk lingkungan juga. Jadi sebenarnya banyak cause yang kita support melalui Hajeng Closet. Dan saya bangganya dengan Hajeng Closet, nggak cuman dari lemari kita jadinya, tapi banyak teman-teman yang juga ikut sumbang baju, banyak komunitas yang juga ikut sumbang baju, dan udah banyak langganannya dari gereja, dari teman-teman, dari keluarga. Jadi senang sekali rasanya Hajeng Closet ini nggak hanya kita lagi, tapi udah menjadi community effort. Community effort. Berawal dari hobi, akhirnya bisa ikut memberkati orang banyak, menyalurkan, dan charity ini kan juga pastinya jadi salah satu advokasi yang nanti akan banyak dibawa oleh Ajeng juga ke Miss Supranasional. Pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Agnes usai jeda terkait dengan bagaimana persiapan untuk Miss Supranasional. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kami dengan Agnes jelang menuju Miss Supranasional 2026. Agnes, persiapannya seperti apa? Persiapannya sangat padat. Tentunya nggak hanya mempersiapkan fisik tapi juga mental. Persiapannya antara lain kalau untuk latihan-latihannya public speaking, untuk catwalk, untuk latihan bakat yang akan ditunjukkan di international stage nanti.
Tapi yang paling perlu dilatih mental sih. Oke. Mental itu sangat perlu dilatih dengan segala kepadatannya, bagaimana untuk tetap waras, bagaimana untuk tetap fokus ke tujuan, bagaimana saya bisa merepresentasikan Indonesia sebaik mungkin di ajang internasional nanti. Jadi persiapannya memang lumayan overwhelming, tapi again sangat bersyukur untuk kesempatannya. Ketika pertama kali akhirnya diputuskan nih dari Yayasan Putri Indonesia akan ke supranasional, di bayangan Agnes itu seperti apa pertama kali ketika muncul, dan juga tantangan-tantangan di supranasional kalau kita melihat ke senior-senior Agnes itu biasa seperti apa sih? Wah, mungkin hal pertama yang terpikirkan itu, oh my gosh, a European summer. Lovely. Tapi yaitu pastinya dengan penuh tanggung jawab ya, because obviously di Miss Supranational kan Indonesia juga punya track record yang sangat baik ya. Sangat bangga dengan senior-senior kita di Putri Indonesia, tapi juga saya tidak mau menjadikan ini sebagai pressure, tapi lebih ke motivasi, bagaimana saya bisa meneruskan footsteps mereka, bagaimana saya bisa juga sama membanggakannya. Apapun hasilnya nanti, yang penting saya bisa memberikan yang terbaik gitu kan, untuk merepresentasikan Indonesia. Itu aja sih Kak. Pokoknya gimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia di Miss Supranational 2026. Oke, Agnes, tadi juga dikatakan bahwa proses persiapannya itu sudah mulai intens ya. Tapi kalau mungkin masyarakat pengen tahu behind the scene-nya, beda nggak sih tekanan dan juga godokannya dibandingkan waktu zamannya Putri Indonesia? Kurang lebih mirip sih. Oh, mirip ya? Kurang lebih mirip karena waktu ikut Putri Indonesia itu sebenarnya juga ada ekspektasi yang besar that was put on to me, which I'm very honored. Sebenarnya itu kan merupakan sebuah komplimen ya, bahwa orang itu percaya kepada percaya saya bisa gitu. Sama halnya untuk lanjut ke ajang Miss Supranational 2026, pastinya karena the success of the seniors of Putri Indonesia itu pastinya ada tekanan, pastinya ada ekspektasi, tapi itu harus saya gunakan sebagai motivasi, sebagai dukungan, kayak orang-orang itu percaya luar biasa kepada aku, orang-orang itu sangat support dan percaya aku bisa, I cannot let them down, gitu sih. Apa pesan-pesan advokasi yang nantinya akan Agnes bawa, Indonesia bawa ke Miss Supranational? Advokasinya sama Kak sebenarnya, yang akan aku bawa itu tetap di Rahajeng Closet. Specifically for the stage, I do want to talk about education. Karena Rahajeng Closet itu kan lumayan sering bahas tentang edukasi juga, dan puji Tuhan kita so far sudah berhasil membantu sponsor 100 anak Indonesia untuk lanjut sekolah. Oh iya? Betul. Jadi ini yang ingin saya bawa, bahwa sebenarnya banyak ya yang ingin dibawa, tapi kalau misalnya bisa saya sampaikan itu, bagaimana langkah kecil seperti menjual baju pre-love itu bisa menjadi pintu untuk anak-anak kita mendapat kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Dan kenapa education? Karena menurut saya pendidikan itu luar biasa pentingnya. Gak hanya karena merupakan sumber pengetahuan, tapi juga bagaimana kita bisa mendidik karakter anak bangsa, ya kan? Nggak hanya pengetahuan, but also character building, also building their skills to face the world. Jadi menurut saya pendidikan dasar terutama itu sangat-sangat penting, dan ini yang berusaha saya bawakan di ajang internasional. Karena nggak hanya di Indonesia kan, pasti globally I think education is really important. Karena anak-anak kita lah yang akan menjadi pemimpin nantinya, and how we raise them with not only with the skills but also with empathy, with their emotional intelligence, itu kan sangat penting. Jadi itu sih yang ingin saya bawakan. Agnes, boleh dong berbagi cerita kepada pemirsa kita, anak-anak yang dibiayai dari Rahajeng Closet ini profilnya seperti apa aja latar belakangnya? Macam-macam Kak. Jadi kebanyakan itu kenalnya dari mama, kan lumayan aktif dalam gereja, dari Romo, dari suster, iya betul, mungkin di NTT juga, di Blora juga, jadi memang nyebar. Dan dari teman-teman mama inilah yang datang ke kita, Bu bisa nggak ya bantu murid ini, orang tuanya pemulung, orang tuanya baru meninggal, dia sendiri, dia hanya berdua dengan adiknya, dia udah nggak bayar sekolah 3 tahun, bisa dibantu, udah nunggak. Jadi
emang yang sangat riskan gitu, Iya. sangat riskan untuk kehilangan akses ke pendidikan. Jadi itulah anak-anak yang kita bantu. Oh wow. Iya, kita melihat ya bagaimana Iya, iya. kepedulian ini dimulai dari satu langkah kecil ya. Betul. Karena kan sebenarnya kita nengok kiri kanan ternyata banyak yang bisa dibantu. Kadang Iya, kita iya. tuh kayak Iya. cari yang besar dulu, padahal dari langkah kecil semuanya bisa ya. Iya. Oh my God, keren banget ya Jose ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat, tentu harapan dari Miss Supranasional tidak hanya harapan Agnes, tapi harapan dari masyarakat Indonesia ya bisa memenangkan Miss Supranasional, Amin. masuk finalis top 6, top 3, itu kan pasti Amin, sangat-sangat amin. membanggakan. Nah, tapi bagaimana Agnes memaknai dukungan dan juga doa dari masyarakat Indonesia yang membawa Agnes nanti ke Miss Supranasional? Wah, sangat bersyukur sih untuk dukungannya yang luar biasa. Setiap hari kan pasti lihat di Instagram semua DM, semua komentar, kasih masukan, kasih feedback, kasih dukungan, kasih doa. Lumayan banyak tau, kayak yang nggak hanya sekedar kata-kata semangat ya kak, Iya. kamu pasti bisa, tapi paragraf-paragraf panjang Yang dari hati ya? dari hati, nggak cuman kasih feedback untuk dressnya lah, untuk Oke. catwalknya, untuk public speakingnya, untuk bagaimana saya bisa membawa diri gitu. Tapi juga doa-doa penuh yang kak, ada salah satu DM yang saya baca tadi pagi, kak terima kasih banyak ya, through your journey itu sangat menginspirasi aku jadi semakin pede, semakin ini, aku doain terus ya kakak di Miss Supranasional, karena aku bener-bener sayang sama kakak, pokoknya panjang gitu yang bikin haru kayak, aduh, Iya. orang-orang itu baik banget dan sayang banget sama aku, jadi harapannya sih I just don't want to let them down. Yeah. Itu sih simpelnya. I'm very very grateful for all the support. Sangat bersyukur, dukungannya luar biasa dan harapannya saya tidak mengecewakan, itu aja. Dan tidak apapun hasil Agnes, ketahuilah bahwa semua rakyat Indonesia ada bersama dengan Agnes di Miss You are Supranasional. not alone. You are not alone, Kita Agnes. selalu mengirimkan doa Yeah. dan juga harapan. di Terima sana. kasih banyak. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Tanpa terasa ya. Agnes, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pemirsa Terima Selamat kasih, Pagi Indonesia Kak. pada pagi hari ini. Doa kami menyertai Agnes di Miss Supranasional 2026. Thank you. Terima kasih Agnes. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Agnes Aditya Rahajeng di Selamat Pagi Indonesia edisi kali ini. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.